Konsep kapitalisme dan sosialisme bermula di Eropa pada awal abad ke-19. Sebelum kemunculannya, landscape ekonomi Eropa sebagian besar dibentuk oleh feodalisme dan merkantilisme. Feodalisme sendiri adalah sebuah sistem hierarki yang lazim di Eropa pada abad pertengahan, yang bergantung pada struktur kelas yang tetap, di mana para bangsawan memberikan tanah kepada vasal sebagai imbalan atas kesetiaan dan dinas militer. Dengan runtuhnya feodalisme, banyak individu yang tidak lagi terikat dengan tanah, kemudian mencari pekerjaan di kota dan menandai dimulainya era kerja upahan. Lalu, barang apa yang dinamakan kapitalis dan sosialis itu? Singkatnya, model ekonomi kapitalis itu bergantung pada kondisi pasar bebas untuk menciptakan kekayaan. Produksi barang dan jasa didasarkan pada penawaran dan permintaan di pasar umum. Sistem ini mempercayai ekonomi yang baik adalah tanpa campur tangan pemerintah. Kemudian dalam model ekonomi sosialis, produksi barang dan jasa diatur sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah. Hal ini disebut perencanaan terpusat dan struktur ekonomi yang tercipta dikenal sebagai ekonomi terencana atau ekonomi komando. Porsi negara di sini lebih besar dan campur tangan pemerintah dalam ekonomi masuk ke hampir semua lini. Saat ini tidak ada negara yang menganut kapitalisme atau sosialisme. Iya, betul, tidak ada. Sekelas Amerika saja tidak benar-benar menerapkan sistem ini. Jadi jika ada klaim yang mengatakan demikian, maka itu adalah omong kosong. Mayoritas negara menganut sistem ekonomi hibrida atau campuran yang berada pada spektrum antara kapitalisme murni dan sosialisme murni. Ekonomi hibrida dianut sebagian besar perekonomian modern. Artinya, negara mempraktikkan sistem ekonomi campuran di mana pemerintah mengatur dan memiliki beberapa bisnis dan industri. Pasar bebas juga memiliki peran penting dalam ekonomi pada batas-batas tertentu di sistem ini. Dan kehadiran negara sebagai ciri sosialisme juga muncul secara bersamaan. Untuk memperjelas, ada beberapa contoh sosialisme yang ada dalam negara penganut kapitalisme, seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan, sekolah umum, perguruan tinggi dan penegakan hukum, perpustakaan, taman umum, pajak progresif, penyiaran publik, perumahan umum, dan yang terakhir adalah jaring keamanan sosial. Jika di antara kalian telah mendengar daftar ini dan merasa aneh karena mengira itu adalah kewajiban negara, maka Anda sebenarnya menganut sosialisme. Karena sebenarnya dalam daftar itu bisa diserahkan kepada pasar dan negara tidak harus turun tangan dan ikut memiliki. Mungkin pengecualian bagi penegakan hukum. Itulah kondisi sebenarnya yang masuk dalam spektrum ekonomi campuran, di mana pemerintah punya akses dan kekuasaan untuk melakukan intervensi pada tingkat yang berbeda-beda. Alasan mengapa ekonomi campuran lebih banyak digunakan adalah karena baik kapitalisme dan sosialisme tidak sepenuhnya kompatibel dalam pengaplikasiannya. Para kritikus berpendapat kerugian dari sistem kapitalisme yang tidak terkendali menyebabkan ketimpangan, konsentrasi kekayaan, dan kurangnya mobilitas ekonomi. Hal ini karena kapitalisme lebih mengutamakan keuntungan daripada kesejahteraan sosial, barang publik, dan isu lingkungan. Beberapa ekonom telah mengidentifikasi kapitalisme sebagai penyebab ketidakstabilan siklus dan kecenderungan menuju monopoli atau oligopoli besar tanpa regulasi atau pengawasan. Sedangkan, kerugian sosialisme bahwa penghapusan insentif pasar akan mengurangi produktivitas dan output ekonomi seiring waktu. Perencanaan terpusat dianggap bereaksi lebih lambat terhadap perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Selain itu, kekhawatiran akan kekuasaan pemerintah yang berlebihan dan korupsi di tingkat atas juga dapat menyebabkan berkurangnya kebebasan individu dan kecenderungan otoriter. Jadi, bisa dilihat, sistem ekonomi yang sesuai untuk digunakan adalah sistem campuran. Pada spektrum ini, ekonomi pasar bisa berjalan dengan baik dan tetap melindungi masyarakat yang terpinggirkan.